Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengakui bahwa nikmat itu merupakan karunia Allah semata. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, dan kita bersyukur dengan menggunakan nikmat-nikmat itu sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian akan ditambah nikmat yang ada dengan tidak hanya nikmat di dunia, akan tetapi akan sampai ke akhirat nanti. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, hidup adalah sebuah rangkaian perjuangan. Baik itu perjuangan dalam mencari nafkah, perjuangan menuntut ilmu, perjuangan memperbaiki diri, perjuangan dalam mendidik keluarga, menjaga keluarga dari siksa api neraka, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Juga perjuangan dalam dakwah, menegakkan kebenaran, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi jenis-jenis perjuangan yang perlu kita lakukan. Namun intinya adalah perjuangan di medan perang, perjuangan dengan pendidikan, perjuangan dengan politik, perjuangan dengan harta, keuangan.
Akan tetapi seringkali kita merasa lelah dan putus asa di tengah jalan ketika kita berjuang. yakni manakala kita menghadapi berbagai rintangan dalam perjuangan, rasa lelah, letih, dan rasanya bosan. Lantas apa kunci agar perjuangan kita tidak jenuh, tidak letih, dan membuahkan kesuksesan yang membawa barokah, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Agar perjuangan itu sukses dan mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan harapan dan juga tidak mengalami kebosanan dalam perjuangan, maka hendaklah kita memperhatikan 4 kunci pokok yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Karena perjuangan apapun bentuknya, apakah itu dakwah, apakah itu menjaga keluarga dari siksa api neraka, apakah mencari nafkah, menuntut ilmu, jika tidak memenuhi 4 unsur pokok ini, maka perjuangan tersebut sia-sia dan berakhir dengan kekecewaan, berakhir dengan kekecewaan, tidak akan membuahkan apa-apa di akhirat nanti. Maka dari itu kita bahas di pagi ini 4 kunci sukses dalam perjuangan. Yang pertama adalah niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Kunci pertama dan utama adalah meluruskan niat. Berjuang apapun, luruskan niatnya. Sebuah perjuangan yang tidak didasari karena Allah hanya akan menghasilkan kelelahan fisik tanpa ada nilai pahala. Bisa jadi di dunia berhasil, tapi di akhirat gagal. Padahal yang terpenting adalah hasil di akhirat nanti. Karena kehidupan yang ada abadi, baik itu kesengsaraan ataupun kenikmatan, adalah kehidupan di akhirat nanti. Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa setiap amal bergantung pada niatnya. Beliau bersabda, an Umar bin Khattab, qala, dari Umar bin Khattab, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu harus dengan niat. Perbuatan baik itu akan mendapatkan pahala atau tidak tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya orang akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkannya, yakni perbuatan baik. Kalau perbuatan jahat, perbuatan maksiat, tidak tergantung niatnya. Yang namanya perbuatan maksiat, meskipun diniati untuk kebaikan, tetap saja itu maksiat.
Orang mencuri misalnya, orang korupsi dengan niat untuk menyantuni anak yatim, dengan niat untuk membangun masjid, ya tetap saja mencuri. Korupsi itu adalah perbuatan yang haram. Tapi kalau membangun masjid itu adalah amal soleh, tergantung niatnya. Membangun masjid itu tergantung niatnya. Kalau niatnya hanya untuk kesombongan, untuk pamer, untuk berbangga diri, untuk memecah belah umat, maka ya tidak dapat apa-apa. Dapatnya kerugian. Ada misalnya sebuah masjid dibangun untuk memfitnah orang, dibangun untuk memecah belah umat Islam, maka itu niatnya jelek. Seperti Masjid Dirar yang dulu dibangun oleh orang-orang munafik di Madinah. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya hijrah dari Makkah ke Madinah, namun dimaknai amalnya sekarang ini. Amalnya itu karena Allah dan Rasul, fa hijratuhu ilallah wa rasulihi, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang akan didapatkannya, harta dunia yang akan didapatkannya, atau wanita yang akan dinikahinya, maka ya dapatnya apa yang diniatkannya itu. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalat wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Dari ayat Al-Quran ini dan juga hadis Rasulullah yang saya sampaikan tadi, dapat diambil pelajaran yang pertama, ikhlas adalah syarat mutlak. Inti dari seluruh perintah Allah adalah beribadah hanya kepadanya. Beribadah hanya kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun, yakni tauhid. Ini inti syariah. Inti yakni ikhlas, hanya tauhid. Yang kedua, hunafa, lurus. Umat manusia diperintahkan untuk cenderung kepada kebenaran dan meninggalkan segala bentuk kesesatan atau kesyirikan. Maka hunafa alillah. Juga dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 ini menunjukkan keseimbangan ibadah. Ayat ini menggabungkan antara ibadah batin, ibadah hati, yakni ikhlas,
ibadah fisik, sholat, dan ibadah sosial ekonomi, zakat. Itu harus ada semua dalam diri kita. Ibadah fisik harus dengan keikhlasan, ikhlas. Ibadah sosial ekonomi juga dengan keikhlasan. Hatinya ditata. Karena innamal a'malu binniyat tadi. Pengertian agama yang lurus, hunafa tadi. Definisi agama yang lurus adalah agama yang benar, bukan sekedar pengakuan lisan, bukan sekedar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, melainkan perpaduan antara niat yang murni, ikhlas, dan amal nyata yang sesuai dengan syariah. Itu adalah agama yang lurus. Beragama yang lurus adalah perpaduan antara niat yang murni dan amal nyata yang sesuai dengan syariah. Niat murni artinya ikhlas, amal nyata ya perbuatan, dan perbuatan itu harus dijalankan sesuai dengan syariah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita berjuang demi pujaan manusia, maka kita akan kecewa saat dicela. Ini kalau tidak ikhlas, itu hasilnya bisa kecewa ketika tidak sesuai dengan harapannya. Jika kita mendidik anak hanya untuk urusan dunia, maka ketika anak itu tidak bisa mendapatkan dunia yang sesuai dengan yang diinginkan, kita pun akan kecewa kalau hanya untuk urusan dunia. Misalnya kepinginnya anaknya jadi dokter, jadi polisi, pokoknya urusan-urusan dunia, jadi wong sugih. Maka ketika itu semua tidak bisa diwujudkan oleh anak tersebut, dia akan kecewa, orang itu akan kecewa. Tapi kalau kita mendidik anak, itu adalah sebuah kewajiban dalam rangka untuk memelihara atau menjaga keluarga dari siksa api neraka, sudah kita lakukan sebaik-baiknya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang terjadi, kita yakini itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita memperbaikinya. Kehendak Allah itu ya belum tentu diridhoi Allah, tapi semuanya itu terjadi karena masyiatullah, kehendak Allah. Ada kehendak yang diridhoi Allah, artinya mendapatkan pahala. Ada kejadian yang itu seizin Allah, tapi tidak mendapatkan pahala, dapatnya adalah dosa. Kenapa? Karena manusia diberi akal, diberi petunjuk untuk memilih yang benar, lalu dia mengambil yang salah. Itulah sebabnya. Sebaliknya, jika kita berjuang karena Allah, maka pujian tidak membuat kita terbang, tidak menjadikan kita bangga diri, dan celaan tidak membuat kita tumbang, tidak menjadikan kita kecewa, karena kita tidak mencari
ridho manusia, tapi yang dicari adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian manusia itu tidak begitu penting, bahkan tidak penting. Yang penting adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam segala kehidupan kita. Ya. Kalau kita tujuannya dunia, kecewa, ya, mudah tumbang, maka akhirnya tidak sukses, mudah putus asa. Tapi karena Allah tidak akan tumbang, tidak akan kecewa, tidak akan letih, terus sampai mati kita berjuang. Yang kedua, kesabaran dan keteguhan. Perjuangan bukanlah lari sprint yang cepat usai, ya, berlomba lari cepat. Enggak, perjuangan itu tidak seperti itu. Melainkan maraton, ya, lari maraton yang membutuhkan daya tahan, terus berestafet. Ya. Ya. Sukses memerlukan waktu. Ya. Kalau orang yang lari maraton itu putus asa di tengah jalan, ya tidak akan nyampe. Tidak akan nyampe pada tujuan akhir, ya, pada finish. Ya. Maka butuh kesabaran, memerlukan waktu. Tanpa kesabaran, seseorang akan mudah menyerah. Ya, akan mudah menyerah saat menghadapi ujian yang menghalangi di tengah jalan. Ya, kalau tidak ada kesabaran. Ya. Misalnya kita dalam menjaga keluarga dari siksa api neraka, butuh kesabaran. Terus tanpa berhenti, terus kita lakukan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Di sini ada 4 juga, dalam ayat ini ada 4 kunci untuk mencapai tuflihun, untuk mencapai keberuntungan. Yakni yang pertama, sabar, bersabar. Nah, sabar ini butuh penguatan. Sudah sabar, kadang-kadang godaan ada lagi, maka wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran. Kuatkanlah kesabaran. Kita misalkan orang mau berangkat ke masjid untuk ngaji misalnya, sudah bisa sabar di dalam menahan kemalasan atau rasa ngantuk sehingga berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah dan ngaji. Apakah berhenti di situ? Tidak. Setannya menggoda kita lagi. Bisa jadi ngantuk atau ngalamun, maka harus bersabar lagi, lawan itu setan dengan terus-menerus, jangan sampai kalah dengan setan. Wasabiru, begitu pula dalam
perjuangan yang lainnya. Warabitu, dan tetap bersiagalah. Kalau ayat ini terkait dengan perang, tapi ketika terkait dengan tidak perang, bersiap siaga untuk melawan musuh. Musuhnya siapa? Setan. Terus menerus bersiap siaga untuk melawan musuh kita, yakni setan. Misalnya setan mengajak kita untuk hal-hal yang haram, untuk makan makanan yang haram, maka terus siap siaga berperang dengan setan tadi. Dan bertakwalah kepada Allah. Yang keempatnya adalah bertakwa. Maka akhirnya kamu akan mendapatkan keberuntungan itu. Juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dari ayat ini diambil pelajaran singkatnya, sabar dan salat sebagai penolong. Apa artinya? Yakni Allah memberikan solusi praktis dalam jalan keluar yang praktis dalam menghadapi beban hidup. Hidup itu adalah perjuangan. Hidup itu adalah ada beban. Tidak hanya beban ekonomi, tapi berbagai macam beban yang dihadapi oleh manusia. Tidak ada hidup yang tanpa ujian. Sabar adalah keteguhan hati, aspek internal. Sementara sholat adalah sarana komunikasi langsung dengan Allah. Ya, maka disebut juga aspek eksternal. Ketika kita mendapatkan beban hidup, apakah itu ekonomi yang sulit, ataukah anak, ataukah gangguan dari tetangga dan lain-lainnya yang menjadikan kita tertekan hidupnya, maka mintalah tolong kepada Allah dengan sabar, kemudian sholat. Ini dari aspek internal diri kita, menata hati untuk sabar, kemudian dari luar yakni mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kesabaran dan jalan keluar dari kesulitan itu. Yang kedua, kaitan iman dan ujian. Jadi dalam ayat tadi ada seruan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Menunjukkan bahwa hanya mereka yang memiliki imanlah yang mampu menjadikan sabar dan sholat sebagai kekuatan. Orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, dia tidak akan menjadikan itu. Maka ketika ada beban hidup, solusinya ada yang minum minuman keras, ada yang merokok, ada yang melamun, ada yang bunuh diri. Ya. Itu adalah solusi orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang beriman ketika ada ujian, dia mengambil air wudhu, dia sholat, mohon perlindungan kepada Allah, mohon solusi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat ini juga dijelaskan kebersamaan Allah, masyiatullah, ma'iyatullah, yakni innallaha ma'as-sabirin. Kalimat Allah beserta orang-orang yang sabar, innallaha ma'as-sabirin, mengandung janji bahwa Allah
akan memberikan perlindungan, pertolongan, dan ketenangan khusus bagi mereka yang sabar dan sholat. Diberi ketenangan khusus. Maka ada janji Allah as-sabirin. Sabar itu artinya luas. Sabar bukan berarti pasif. Sering saya sampaikan, sabar bukan berarti pasif, tidak berbuat. Dalam tafsir, sabar mencakup 3 hal. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah. Artinya tetap berserah diri kepada Allah, tetap melakukan usaha untuk mengatasi masalah tersebut. Sabar dalam menjalankan ketaatan, meskipun ada berbagai rintangan, tetap saja ketaatan itu dijalankan, tidak kalah dengan rintangan. Itu namanya sabar dalam menjalani ketaatan. Begitu pula sabar dalam menjauhi maksiat. Ketika kita akan menjauhi maksiat, bisa jadi banyak rintangan. Banyak yang faktor-faktor yang akan menjadikan kita melakukan maksiat lagi. Nah, orang yang sabar dalam menjauhi maksiat, maka dia tetap menjauhi maksiat meskipun rintangan itu banyak. Ya. Dan dalam menghadapi musibah juga sama, dihadapi dengan berserah diri kepada Allah dan berupaya, maka disebut dengan tawakal. Bagaimana mempraktekkan surah Al-Baqarah wasta'inu bis-sabri was-shalah ini, yakni Al-Baqarah 153 dalam kehidupan? Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kontrol diri. Itu namanya sabar. Saat tertimpa kesulitan, tahan lisan dari mengeluh dan tahan hati dari berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, Allah tidak kasihan sama saya, Allah tidak adil, tidak. Harus berbaik sangka kepada Allah, karena Allah akan melakukan sesuai dengan persangkaan hambanya. Jadi itu dalam hadis qudsi. Kalau kita berbaik sangka, artinya roja, berharap kepada Allah dengan baik, maka ya kita akan diberi kebaikan oleh Allah. Ambil nafas dalam dan akui bahwa ujian adalah bagian dari hidup. Jadi ketika kita mendapatkan ujian itu jangan cepat mengeluh, tapi yakini bahwa ujian itu bagian dari sebuah kehidupan. Tidak ada kehidupan yang tanpa ujian. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyuhum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji mereka. Siapa di antara mereka yang paling baik perbuatannya. Juga dalam ayat Al-Quran, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menjadikan apa-apa yang ada di bumi ini, inna ja'alna ma'alal ardi, semua yang ada di bumi ini, untuk perhiasan bagi mereka, wal linabluwahum, untuk menguji mereka, untuk menyingkiri mereka, siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Maka kita yakin, kontrol diri kita, yakini bahwa
kesulitan hidup adalah sebuah ujian yang harus diatasi sesuai dengan yang menguji. Yang menguji adalah Allah, maka ya kita mengatasinya sesuai dengan petunjuk Allah. Di antaranya adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka segerakanlah sholat. Saat pikiran kacau atau stres, berwudu dan lakukan sholat, baik wajib maupun sunnah, seperti tahajud misalnya, sholat hajat. Jangan pikiran stres malah ngerokok, dengar adzan orang di masjid. Pikirannya sedang kacau, pusing, segera wudu, berangkat ke masjid, i'tikaf di masjid sambil nunggu adzan misalnya, sambil nunggu sholat fardu. Ini petunjuk di dalam mengatasi beban hidup. Jadikan sholat sebagai momen curhat. Ya, curhat kepada siapa? Curhat kepada Allah. Curhat yang paling jujur, yakni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian istiqomah. Jangan banyak mencari, jangan hanya mencari Allah saat sulit. Segala sulit, wasta'inu bis-sabri was-shalah, sulit, ambil air wudu, kemudian sholat. Itu sudah benar. Tapi setelah kesulitan itu dimudahkan oleh Allah, ya terus tetap istiqomah dalam sholat. Biasakan sholat di awal waktu, saat lapang, akan memudahkan kita untuk bersabar saat sempit. Optimisme, tanamkan keyakinan bahwa karena Allah bersama Anda, karena Allah bersama kita, maka hasil akhirnya pasti baik. Meskipun prosesnya berat. Karena Allah membersamai kita. Allah bersama kita. Allah tidak akan menyiksa hambanya. Kemudian yang ketiga, tawakal. Setelah ikhtiar. Ya. Banyak orang yang merasa gagal karena mereka merasa bisa mengatur segalanya tanpa berserah diri pada Allah. Padahal tugas manusia hanyalah berjuang dengan sebaik mungkin. Sedangkan hasilnya adalah hak prerogatif Allah, hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika tidak ada tawakal, adanya hanya ikhtiar saja, itu akhirnya akan kecewa. Kita ya ikhtiar lalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari rezeki, berjuang mencari nafkah, ya bekerja yang halal. Kemudian selalu mohon kepada Allah agar diberi barokah di dalam rezeki yang diterimanya. Jangan hanya berdoa, berilah saya rezeki yang banyak. Jangan, tapi berilah rezeki yang banyak, yang barokah, yang membawa kebaikan untuk dunia dan akhirat. Ketika kita sudah melibatkan Allah dalam segala langkah, ini tawakal itu berarti melibatkan Allah dalam segala langkah. Kita melangkah ikhtiar dengan cara yang diridai Allah, lalu menyerahkan diri akan hasil ikhtiar itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya melibatkan Allah dalam langkah. Maka hasilnya apapun yang kita terima akan disikapi dengan lapang dada. Dia akan bahagia. Jika berhasil, ia bersyukur. Jika belum berhasil, ia akan bersabar dan mengevaluasi diri, mengontrol dirinya.
Karena ia tahu Allah adalah sebaik-baik pengatur strategi. Dan Allah selalu bersama orang yang sabar dan sholat tadi. Yang terakhir adalah istiqomah. Perjuangan hendaknya dilakukan dengan penuh keistiqomahan. Ya. Tegak dan teguh pendiriannya dalam menegakkan nilai-nilai perjuangan. Ya. Harus istiqomah. Perjuangan tidak boleh setengah-setengah. Ya. Perjuangan apapun. Tetapi mesti dilakukan secara total dan sifatnya terus-menerus hingga tetes darah penghabisan. Perjuangan untuk ketaatan kepada Allah, ya jangan setengah-setengah, juga betul-betul taat di dalam segala kehidupan. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kadang taat, kadang tidak. Meskipun rintangannya berat, tetap saja taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya sampai titik darah penghabisan. Hendaknya kita terus berjuang dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan jiwa kita, bisa dengan pikiran kita, dan lain sebagainya yang mungkin bisa kita gunakan untuk perjuangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menegakkan kebenaran, untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Surah Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tetap tegak teguh dalam pernyataan, yakni iman kepada Allah, membuktikan imannya dalam perbuatan sehari-hari, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tiada pula berduka cita, tidak akan susah. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa menjalankan 4 hal tadi. Kalau 4 hal tadi bisa terhunjam di dalam hati kita, lalu kita praktekkan dalam sehari-hari, maka apapun yang kita perjuangkan itu tidak akan menjadikan kita sia-sia. Kita akan mendapatkan kenikmatan dunia maupun di akhirat nanti. Meskipun hasil dunia belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi kita tetap bahagia, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yakin hasil itu adalah urusan Allah, sedangkan urusan kita hanya berusaha. Lalu kita yakin bahwa Allah itu tidak akan menganiaya hambanya, Allah tidak akan menzalimi hambanya. Kita yakin bahwa apa yang diberikan Allah, nikmat atau susah, itu merupakan ujian yang membawa hikmah untuk kita atau untuk orang yang diuji tadi. Kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arzuqna kamalal ikhlas fil a'mal wal aqwal wa husnal khatimati 'inda qida'il ajal. Allahumma arzuqna al hidayah wal himayah wal qana'ah wal zuhd wat taufiq lima tuhibbu wa tardah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.